Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sekali hatimu bersatu dengan mantan, selamanya hatimu dan mantan tidak terpisahkan. Ya, jadi sesungguhnya setelah perpisahan itu terjadi, ya, tidak hanya kita kok yang terbayang-bayang mantan terus, mantan juga begitu. Ya, nah, apalagi kan yang namanya manusia, kehidupan itu tidak selalu berjalan seperti apa yang orang harapkan, ya. Kehidupan itu selalu berputar, ya. Kadang orang sukses, kadang ya gagal. Begitu. Kadang dengan pasangannya mantan mesra, kadang bertengkar. Nah, ketika orang bertengkar inilah orang berada pada keadaan yang paling rapuh, paling lemah, bertengkar dengan pasangannya, ya. Apa yang kemudian bisa menguatkan hatinya? Dia curhat, ya. Tapi kan semua orang punya persoalannya sendiri-sendiri, ya. Mantan mau curhat, tapi teman-temannya lagi sibuk, ya. Urusannya macam-macam lah, urusan pekerjaan, anak-anaknya sekolah dan seterusnya, sehingga mau mendengarkan curhat juga repot, ya. Kalau sekali dua kali oke lah, tapi kalau diminta untuk mendengarkan curhat setiap hari, berminggu-minggu, ya lambat laun orang juga menghindar tuh. Seperti halnya ya, kalau kita pinjam duit atau pinjam uang kepada teman sahabat baik, mungkin 1, 2, 3, 5 kali masih dia bantu tuh, ya. Tapi kalau kemudian orang terus minta bantuan sementara pinjaman itu tidak pernah dikembalikan, ya lambat laun orang akan menghindar. Ya, kan capek tuh minjami terus tapi tidak pernah dikembalikan. Ya, setiap buka WA deg-degan dia, aduh, pinjam duit lagi nih. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira, ya. Sehingga kemana kemudian mantan untuk mencari tempat bersandar agar dia merasa kuat, ya. Maka yang paling sering orang lakukan adalah mengenang masa-masa indah yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Kan dia sebenarnya bahagia bersama kita, cuman dia tidak pernah merasa puas saja, selalu merasa kurang dan selalu berusaha untuk mencari pengganti kita. Itu saja, ya, letak kekurangannya mantan. Dia sudah dapatkan segalanya, tapi dia tidak pernah merasa puas. Maka dia mengkhianati kita, maka dia berpaling dari kita. Nah, saat dia rapuh, ya dia butuh kekuatan untuk bangkit, untuk bertahan. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan mengenang masa-masa indah saat bersama kita dulu. Nah, maka tidak hanya kita sendirian, ya, mantan juga terkenang terus terbayang-bayang kita. Begitupun bayangan bersama kita itu akan secara otomatis muncul. Jadi saat dia dikhianati, saat dia dikecewakan, ya, saat dia rapuh tadi, selain dia yang memang mencoba untuk mengenang masa-masa itu agar dia mendapatkan kekuatan untuk bertahan, sebenarnya bayangan-bayangan bersama kita itu akan secara otomatis terus muncul di dalam kehidupannya, apalagi saat mantan sedang rapuh tadi. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda
selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi sekarang apa ya yang bisa kita lakukan? Selalu pertanyaannya itu kan. Jadi begini, sekali hati kita dan mantan itu pernah bersatu, maka selamanya hati yang pernah bersatu ini tidak bisa terpisahkan. Walaupun mantan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan kita, ya. Walaupun mantan sudah punya pengganti kita, yang namanya hati pernah bersatu, pernah bersama, maka selamanya hati itu akan terus selalu bersama. Artinya apa? Kita dan mantan itu, walaupun terpisah, tetap bisa saling merasakan. Ya, kita merasa kangen, mantan juga begitu. Kita kepikiran, mantan juga begitu. Ya, mantan lagi pusing, lagi stres, kita juga bisa merasakannya. Ya, jadi tidak ada perubahan yang terlalu berarti antara kita dan mantan. Kalau saat kita masih bersama kan kita bisa merasakan. Kalau mantan sedang bohong kepada kita, diam-diam mantan jalan tuh dengan orang ketiga, walaupun dia berusaha menutupinya dengan serapi mungkin ya, agar kita tidak tahu kalau dia sudah berselingkuh. Kita tetap bisa merasakannya, lisannya bisa berbohong ya, wajahnya bisa berbohong, tapi hatinya ya, yang terhubung dengan hati kita itu tidak akan pernah berbohong. Karena itu, saat sudah terpisah pun, sesungguhnya hati kita terhubung, pikiran kita juga selalu terhubung dengan mantan. Nah, sekarang untuk memperkuat ikatan batin kita dan pikiran kita dengan mantan, kita berdoa. Setiap hari kita memohon kepada Allah untuk terus mempersatukan hati kita dengan mantan, untuk memperkuat ikatan batin kita dengan mantan. Kita mohon, kita minta kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Ya, ini penting sekali karena fisik seseorang itu hanya mengikuti apa kata hati. Ya, kalau hatinya bilang blokir media sosialnya, jempolnya akan memblokir. Kan kalau kita menggunakan handphone biasanya pakai jempol. Ya tidak. Ya. Kalau hatinya bilang buka blokir, maka jempolnya akan membuka blokir. Maka saya katakan penting sekali itu hati. Karena itu kita memohon kepada Allah agar hati kita dan mantan selalu dipersatukan. Allah yang mempersatukan hati manusia. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 kita diajarkan wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi sekali hati kita dan mantan terikat, maka sangat besar peluang kita akan bersama dengan mantan kembali, karena fisik manusia
hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh hatinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.